termasuk termasuk pribadi-pribadi yang introvert kah atau yang ekstrovert atau ambivert? Gimana? Siapa lagi? Suaranya terdengar? Ya, silakan Mbak Siti ya. Iya, betul, Bapak. Em, Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma, bisa dipanggil Hmm. Rohma. Saya dari Banjarmasin, di Oke, banyak. Politeknik Negeri Banjarmasin. Saya lahir dan besar di Banjarmasin, tapi orang tua saya dari Jawa Tengah, di Magelang. Hmm. Kalau ditanya kepribadian, tuh biasanya saya introvert. Oke, introvert. Di apa di kampus mana nih keterimanya? Di kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Oke, Politeknik Negeri Banjarmasin. Jurusannya apa Politeknik Negeri Banjarmasin? Jurusannya saya di administrasi bisnis. Kalau di Politeknik Negeri Banjarmasin apa aja jurusan? Jurusannya ada 5, Ada ada 5. iya, ada teknik mesin, terus ada teknik elektro, teknik Hmm. sipil dan kebumian, jurusan akuntansi sama jurusan administrasi bisnis. Oh, oke. Oke. Mau rencana nambah lagi jurusannya kira-kira Politeknik Negeri Banjarmasin? Bukan jurusan sih Pak, lebih kepada program studi. Oh, prodi ya. Oke, Mm-mm. prodi ya. Nah, di bawah jurusan apa nanti yang ditambah? Kalau sepengetahuan saya, di jurusan saya itu ada rencana mau mendirikan D4 administrasi perkantoran digital, Pak. Oke, ada hubungannya sama digital ya. Iya, betul. Oke, berarti kan isinya nanti orang-orang IT atau gimana? Iya, iya kemungkinan besar seperti itu sih, Pak. Jadi Hmm. itu tuh sebenarnya kayak kan di jurusan saya itu kan ada 3 program studi itu, Pak. Ada Hmm. sistem informasi, terus juga ada administrasi bisnis, sama bisnis digital. Jadi bisnis digital itu pun baru beberapa tahun. Jadi Hmm. semakin ke sini memang lebih banyak mengedepankan program studi yang berbasis digital. Dan itu juga mendukung salah satu renstra dari Politeknik Negeri Banjarmasin juga, Pak. Oh, oke oke. Waduh, udah sampai mempelajari Ranger segala ya. Kebetulan saya baca sedikit lah, Pak, sekilas. Oh, Soalnya kan ini baru awal tahun ya, oke oke. jadi baru Nah, dirumuskan. tapi teman-teman itu juga penting ketika teman-teman nanti membuat kegiatan aktualisasi, paling enggak aktualisasi kita itu mendukung ke arah tujuan dari organisasi kita. Salah satu memahami tujuannya adalah dengan melihat Renstra ya, rencana strategis organisasi ke depan, itu 5 tahun depan misalnya, itu targetnya apa saja sih? Nah, kemudian nanti kaitkan apa kegiatan aktualisasi teman-teman dengan rencana strategis organisasi itu. Apakah ini inline atau atau sebetulnya tidak? Nah, teman-teman bisa melihat itu. Nah, itu akan menjadi nilai lebih ketika nanti teman-teman bisa menjelaskan itu kepada penguji. Ini saya bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban selaku peserta laksana, tapi kegiatan aktualisasi saya benar-benar ada manfaatnya ya untuk mendukung tujuan dari organisasi. Begitu ya. Itu salah satu pentingnya kenapa teman-teman juga kayak Mbak Roma ini bisa mengerti Renstra di tempatnya masing-masing gitu ya. Magelang ya. Ya, betul, Bapak Kenapa Magelang. kenapa pindah dari Magelang? Karena orang tua saya pindah, Pak. Saya belum, Oh, ya. oh gitu. Ikut apa? Ikut orang tua gitu ya. Iya, betul, Bapak. Ada teman saya juga yang jadi dosen orang Magelang. Cuma bukan di apa di Politeknik Negeri Banjarmasin sih. Dia jadi dosen fisika di apa di Banjarmasin itu.
ULM ya, Pak? Lambung Mangkurat. Iya, betul ULM. Ini dosen fisika, orang Magelang. Apa namanya? Sama-sama dulu temen di UGM. Ya, eh, sekarang udah betah nggak pernah pulang lagi ya ke Magelang. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Roma. Siapa lagi? Oke, silakan. Saya Pak, Ya, gimana? perkenalkan nama saya Wahyuni Oke, Wahab. Kalau asal saya dari Bengkalis Riau, Pak. oke. Nah, sekarang saya penempatan di Politeknik Negeri Bengkalis. Hmm. Jadi dosen ya? Iya, betul Pak, jadi dosen di Dosen. jurusan Teknik Sipil, Pak. Oke, teknik sipil. Dulu kuliahnya juga di Bengkalis, di Politeknik Negeri Bengkalis. Enggak, kalau S1-nya saya di Universitas Riau, Pak. Nah, S2-nya Oh, saya baru di University Teknologi Malaysia. nih, ini menarik nih ya, punya pengalaman belajar di Malaysia. Apa yang menurut Mbak Yuni, saya panggil Mbak Yuni ya, Iya, yang betul Pak. beda dengan sistem pendidikan di Indonesia? Mungkin yang saya rasakan itu perbedaannya dengan yang di Universitas Riau ya Pak ya. Karena Hmm, saya di Universitas Riau. Pertama, saya merasa dosennya tuh sangat ramah-ramah sekali kalau di Malaysia. Jadi hmm, komunikasinya sangat terbuka, Pak. Jadi kalau misalnya hmm, dulu zaman S1 itu kayak nunggu dosen tuh lama, terus habis itu tidak ada kejelasan. ya, ya. Nah, kalau waktu saya S2, saya sangat dengan supervisor saya atau promotor saya itu sangat mudah sekali berkomunikasi. Jadi via WhatsApp, enjoy seperti itu, Pak. Kemudian, Faktor apa yang menyebabkan mm, kebiasaan dan budayanya berbeda dengan Malaysia, menurut Mbak Yuni? mungkin kalau di tempat kita mungkin budayanya ada seperti barrier gitu ya Pak ya antara mahasiswa Hmm, dengan dosen. Jadi seperti hmm, eh, ngelihat dosen tuh udah takut duluan kayak gitu. hmm, Nah, hmm, bahasanya harus sangat sopan. Jadi hmm, mungkin lebih ke arah kaku seperti itu hmm, Pak. hmm, Nah, jadi bahasanya juga takut menyinggung dan sangat baku hmm, seperti itu. Nah, kalau hmm, di sana itu yang saya rasakan seperti berteman seperti itu, Pak. hmm, Cuman tetap dalam batasan-batasan. Nah, hmm, jadi kayak apa yang saya bingung, saya bisa bertanya kapan saja seperti itu hmm, via email ataupun chat. Tidak hmm, harus bertemu langsung. Memang ada, kita akan bertemu, akan berdiskusi. Kemudian saya merasa lebih solutif lah seperti itu, Pak. hmm, hmm, Nah, yang kedua, mungkin fasilitas, Pak. Saya hmm, merasa di sana fasilitasnya lebih lengkap seperti itu. Mungkin dari hmm, segi perpustakaannya, terus kemudian dari segi laboratoriumnya, seperti itu. hmm, Jadi, sumber-sumber misalnya jurnal yang saya butuhkan, buku-buku yang saya hmm, butuhkan, eh, mungkin saya karena dulu lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, jadi saya tertarik tuh di perpustakaannya nyaman sekali dan saya tidak susah, tidak struggle. Nah, waktu saya hmm, S1 saya struggle tuh Pak hmm, membaca buku yang saya butuhkan atau jurnal yang saya butuhkan hmm, dan lab juga seperti itu. hmm, hmm. Oke. Eh, ini kan pengalaman yang Mbak Yuni mendapatkan pembanding, ya Ya kan? Pak. Pembanding apa namanya kondisi sistem pendidikan di Malaysia dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin Mbak Yuni anggap nilai lebih ya di sistem pendidikan di Malaysia. Tadi akses untuk apa namanya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa muda, kemudian juga fasilitas anak ya. Begitu dimudahkan ya mahasiswa untuk berproses dalam pembelajaran. Iya Bahkan betul. mungkin tidak mempersulit mahasiswa untuk supaya bisa cepat lulusnya gitu ya. Beda halnya dengan di Indonesia. Kadangkala dosen itu dia tuh balas dendam.
Saya dulu susah kok. Kenapa apa namanya mahasiswa saya harus mudah? Ini kenapa coba seperti itu? Bahkan ada loh yang sampai apa namanya ya kejadian-kejadian di mana teman-teman mahasiswa ini sampai putus asa menghadapi dosen yang sangat killer ya istilahnya gitu karena beranggapan bahwa dia saya dulu kuliah di Prancis. Nah, saya dulu kalau apa namanya mau ketemu dosen itu profesor, saya tuh usahanya luar biasa gitu ya, harus pengorbanannya gitu yang harus dilakukan. Nah, itu saya ingin mahasiswa saya pengen ngerasain itu. Coba kalau udah seperti itu gimana? Mungkin Jadi lebih dari ya Pak, eh, hubungan yang seperti balas dendam kata Bapak tadi ya, kenapa dosen seperti itu? Mungkin kalau dari sudut pandang saya, dosen di tempat kita tuh mungkin eh, apa namanya itu lebih khawatir gitu ya Pak ya. Mereka pengen mahasiswanya benar-benar kayak gitu. Jadi dia tuh eh, killer tuh karena dia pengen mahasiswanya benar-benar paham, benar-benar mengerti seperti itu. Jadi saya merasa seperti dalam panci bertekanan gitu kan Pak. Jadi seperti ditekan seperti itu. Jadi enjoy-nya kurang. Nah, mungkin jadinya kebudayaan juga di kita, mahasiswa kita mungkin kalau tidak di seperti itu kan sepele seperti itu Pak. Saya melihatnya di kita seperti itu. Nah, beda dengan saya waktu di Malaysia. Sewaktu saya di Malaysia, eh, dosennya sangat santai, tapi mahasiswanya itu sangat kompetitif gitu, Pak. Jadi pada saat ujian, itu perpustakaan akan penuh, bahkan di jalan-jalan itu atau di kantin itu masih buka buku kayak gitu. Nah, jadi saya yang awalnya santai aja, terus kemudian waktu ujian saya dapat ada satu mata kuliah itu saya dapat. audionya off, audionya off, Mbak Yuni, audionya deh. Off ya Oke, Pak ya. ya lanjut Nah, lanjut. em, jadi saya ngerasa waktu di Malaysia itu dosennya santai, justru mahasiswanya sangat kompetitif. Nah, jadi Hmm, ada sampai satu titik saya waktu awal-awal datang, saya waktu itu santai sekali. Dan hmm, kemudian eh, saya dapat di satu mata kuliah di semester awal itu dapat B minus tuh Pak, satu mata hmm, kuliah. Nah, mungkin kita melihatnya B minus tuh udah ini gitu ya Pak ya, B kok gitu kan. Tapi hmm, ternyata di situ tuh banyak sekali orang-orang yang mengejar tuh IPK atau si GPA itu hmm, full flat gitu. Jadi hmm, ternyata orang biasa dengan lulus 4 4 4. Terus saya hmm, ngerasa kayak, loh kok saya sendiri yang B minus gitu. Saya ngerasa ketampar. Jadi saya ngerasa kayak, oh orang segitu effortnya untuk ujian atau untuk tugas tuh maksimal gitu Pak. Nah, jadi eh, tidak sesantai itu gitu dan banyak kasus-kasus yang eh, hanya karena dia tidak mencapai targetnya itu bunuh diri kayak gitu Pak di sana. Jadi oke. saya awal nyampe aja tuh ada yang satu bunuh diri, terus habis itu eh, ada 2 atau 3 orang selama saya di sana. Hanya karena dia tidak sempurna seperti itu. Mungkin Hmm, ada masalah lainnya juga lah kali ya Pak ya. Nah, hmm, tapi gosip yang beredar seperti itu. Nah, jadi kami mahasiswa Indonesia lainnya hmm. Ada kayak berapa orang dulu temannya? kalau yang jurusan saya cuma sendiri. Tapi Hmm, kalau jurusan yang lain itu rame gitu Pak. Jadi di hmm, satu college atau satu dorm yang sama. Nah, hmm. jadi kami kalau apa hanya anak Indonesia yang sering nongkrong Pak. Kami orang Oke. Indonesia yang sering nongkrong di satu kamar, masak bareng Hmm, gitu. hmm, Terus kirim-kiriman makanan. Nah, sering ditegur hmm, sama orang-orang luar kayak orang dari Kamboja, dari hmm, Timur Tengah kayak noisy gitu Pak, mengganggu mereka. hmm. Iya, iya. Seperti itu. Nah, jadi orang di sana sangat sangat stressful dengan dirinya sendiri untuk mengejar apa Tidak, targetnya mereka. tidak menikmati hidup ya. Iya, seperti itu. Nah, sedangkan saya melihat perbedaannya,
Di sana dosennya santai, tapi mahasiswanya dengan kesadaran sendiri untuk sempurna. Tapi kalau di Indonesia, kalau mungkin dosennya tidak sekiller itu, mungkin mahasiswanya bisa santai sekali gitu, Pak. Ya, 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 ya. Jadi apa namanya tuntutan atau tekanan itu eh, lebih dari si pribadi mahasiswanya sendiri gitu ya untuk mengejar target yang sempurna begitu ya. Itu yang Iya, membuat betul, Pak. mahasiswanya yang mungkin eh, mendapatkan nilai yang agak kurang aja itu menjadi stres gitu ya. Seperti Iya, itu. betul, Pak. Nah, Jadi, eh, eh, kalau ya. sistemnya gimana sistemnya? Maksudnya itu masalah mental manusianya sebagai mahasiswa. Nah, kalau sistem pendidikannya di sana gimana? Kalau sistemnya sama aja sih saya ngerasanya Pak. Jadi nanti dosen akan memberikan ceramah, kemudian nanti kita diminta untuk berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas seperti itu, atau tugas mandiri ataupun kelompok. Tahu saya begini, sebetulnya kalau di kampus-kampus di Malaysia, eh, di strukturalnya, pejabat-pejabat kampusnya, nah di sini kan ada dekan, pejabat kampusnya ya, terus apa, kepala jurusan, kepala prodi, itu diisi sama yang level-level yang apa, eh, secara eh, apa, level pendidikan itu yang S1 aja cukup sebetulnya jadi kepala prodi, kepala Hmm, jurusan. Kalau di Malaysia seperti itu. kalau Jadi di Malaysia, oh gitu ya Pak ya. ya maksudnya yang menentukan itu, jadi kalau di kita yang level Mm-mm. kepala jurusan atau rektor itu kan harus harus profesor. Nah kalau apalagi jadi rektor itu jadi harus profesor gitu. Nah di Malaysia itu dipisahkan antara fungsional sebagai dosen dengan apa dengan level pendidikannya ya, dengan strukturalnya. Karena Eh, urusan struktural itu administratif banget. Administratif kan itu cukup aja dengan yang di level apa pendidikan S1 kan cukup sebetulnya administrasi itu nggak usah sampai harus misalnya seorang doktor ya atau profesor gitu. Jadi di Malaysia itu setahu saya itu kampus itu ikutin maunya profesor. Jadi walaupun profesor itu tidak mempunyai jabatan di dalam kampus, tapi kampus itu ngikutin semua apa apa yang dibilang profesor. Sementara di kita kan enggak. Profesor-profesor itu belum tentu loh punya apa ya berbunyi gitu ya di apa di kebijakan di kampus itu. Yang menentukan jadi strukturalnya kan. Nah seperti itu sistemnya di apa di Malaysia. Jadi mungkin saya sampai mungkin melihat mengkaji apakah mungkin ini sistem pendidikan di negara-negara yang negara Commonwealth gitu ya yang berbeda dengan Indonesia. Karena kan dulu punten ya Malaysia itu kan dijajah sama Inggris. Iya, betul Pak. Jadi sistem pendidikannya juga kan agak berbeda dengan di Indonesia. Agak mengarah ke mengkiblat ke Inggris. Betul, betul. Dan betul yang saya dengar juga di Malaysia itu sangat mempermudah sekali sebetulnya si apa namanya si mahasiswa untuk lulus dan si dosen itu sangat sangat apa sangat terbuka sekali untuk tadi sampai di apa di dihubungi 24 jam juga bisa gitu ya. Iya. Sangat 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 Sampai sekarang terbuka. saya masih komunikasi sama Ya, ya, supervisor saya, nah, itu Pak. tuh budaya-budaya pendidikan di Malaysia itu yang eh, mungkin ini berkaitan dengan tadi ya. Mungkin ini karena negara-negara persemakmuran. Nah, saya juga pernah ditawarin sama temen yang menawarkan untuk PhD katanya di Malaysia tuh gampang jadi PhD itu. Nggak sama di Indonesia jadi doktor gitu ya. Di Malaysia itu sebenarnya PhD itu gampang. Nambah ini
ada minat lagi nanti melanjutkan PhD di Malaysia. Kalau Mbak Yuni, ada minat lagi nggak kalau apa melanjutkan PhD-nya di Malaysia? Eh, Kalau melanjutkan PhD ada Pak berminat dan ada target. Nah, untuk tempat melanjutkannya ini saya masih sebenarnya pengen melanjutkan ke kampus yang lama, tapi udah beberapa tahun saya lihat listnya itu kadang ada, kadang enggak di LPDP gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya dari awal lulus, sebelum saya pulang ke Indonesia, sebenarnya supervisor saya bilang Kalau kalau selesaikan apa izin belajar nggak bisa izin belajar, mungkin lebih ke tugas cost belajar ya. financial fundingnya kali Pak saya. Oh, oke. Heeh. Jadi kalau misalnya untuk dana pribadi, kayaknya kalau PhD belum 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 Seratus dua mampu, puluh juta jadi PhD di Malaysia. belum riset dan lain-lain sih Pak. Ya, ya, ya. Nah, intinya apa yang kita apa namanya kita ambil gitu ya dari pengalamannya Mbak Yuni, pernah belajar di Malaysia, yaitu kondisinya di Malaysia. Nah, kenapa ini agak susah diterapkan? Bahkan kita itu dosen itu harus misalnya penelitiannya harus fokus. Ah, ribet banget di Indonesia itu. Ya, padahal di Malaysia itu nggak seperti itu ya, Mbak Yuni ya. Apa nih yang menyebabkan seperti itu menurut Mbak Yuni? Mungkin karena balik lagi ke birokrasi administrasi kali ya Hmm, Pak ya kita. Jadi hmm, dosen sangat disyarat gitu. Maksudnya hmm, sangat dihebohkan, disibukkan dengan administratif kayak gitu. Nah, untuk contohnya misalnya untuk ikut hibah Bima itu hmm. saja dosen padahal nih baru pemula tapi harus udah diminta skor Sintanya berapa gitu loh Pak. Wah, ya, ya. Nah, Hmm, terus kemudian kita dituntut untuk tridharma, pengajaran, hmm, pengabdian, dan penelitian. Tapi kita hmm, masih harus ribet tuh hmm. mengisi BKD, kemudian apa namanya mengejar skor Sinta, kemudian mengisi macam-macam gitu kan Pak. Kita Oke. udah ribet harus bikin RPS, bahan ajar. Kayaknya banyak banget gitu. Kayaknya tuh dari pagi kalau misalnya karyawan biasa dari jam 8 sampai jam 4 udah selesai, tapi Hmm. kita kayak pekerjaannya masih masih pulang ke Masih rumah pun lanjut. masih ada pekerjaan lagi gitu. Mungkin Hmm, kalau misalnya mau bikin soal, terus mengoreksi mahasiswa kayak gitu kan Pak. hmm. Mengisi nilai segala macam. Jadi saya rasa tuh banyak sekali administratif yang harus dilengkapi oleh seorang dosen kalau di Indonesia. Kalau misalnya disuruh memilih faktor apa, satu faktor yang bisa menentukan arah perubahan yang lebih baik eh, dibanding dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Yuni tadi. Satu aja komponen kira-kira. Em, Mungkin nyambung ke yang Bapak bilang tadi, mungkin ya, kalau ngelihat di Malaysia itu, kalau kita ambil contoh tetangga paling dekat, karena yang saya pikir ya, salah satu alasan mengapa saya juga ambil S2-nya ke sana tuh, karena ternyata mereka tuh dari sisi ranking dunia tuh lebih tinggi daripada beberapa kampus yang megang gitu Pak, apa terkenal di Indonesia. Nah, kemudian juga kenapa kok bisa? Padahal dulu mereka tuh belajar loh ke Indonesia gitu. Nah, eh, jadi mungkin saya lihat mereka tuh sangat fokus, dosen-dosennya sangat fokus di pengajaran, penelitian, dan pengabdian ini. Jadi mungkin beban administrasinya tidak sebesar kita. Nah, mungkin saya merasa kalau di tempat kita, karena kemarin tuh yang saya dengar Prof. Tela ya Pak ya, kan menuntut dosen Hmm, untuk betul. fokus penelitian seperti itu. Wamen, Kita nih kurang wamen kita, penelitian. wakil menteri kita, Apa Prof. Pak? Stella, wakil Mm-mm. menteri kita, Prof. Stella. Mm-mm. Menterinya siapa menterinya? Menterinya Mbak Yuni siapa?
Siapa namanya lupa Pak. Masa lo, Pak Brian. Oh iya Pak Brian. Eh, saya malah eh, apa ingatnya lebih ke Prof. Stella. Ya, oke. Terus Prof. Stella menekankan bahwa kita nih dosen-dosen di Indonesia nih kurang produktif terhadap penelitian seperti itu kan Oke. Pak. Hmm. Nah, mungkin karena kita sudah sangat ribet dengan administrasi sehingga memang kita dituntut dalam satu semester minimal satu penelitian dan minimal satu pengabdian. Nah, Hmm. jadi sehingga kita tuh eh, saya berkaca pada diri saya dan teman-teman Hmm. bahwa yang penting ada deh untuk ngisi BKD gitu Pak. Jadi Hmm. kualitasnya jadi kurang karena Hmm. udah sangat ribet dengan kayak mungkin setiap semester atau setiap tahun tuh ada aja administrasi yang harus Hmm. kita selesaikan. Ditambah lagi kalau misalnya prodi itu lagi akreditasi kan Pak. Ya, Wah ya, itu ya. kayak makin Ngisi heboh borang, gitu. borang. Ngisi borang ya, ngisi borang kayak Kalau gitu Pak. teman-teman saya di Surabaya itu singkatan borang itu pondong Iya. arang. Jadi nggak fokus, jadi mau bikin buku nggak fokus, mau bikin penelitian nggak fokus. Nah, kemudian juga untuk penelitian sendiri juga kita kan harus bersaingnya sangat-sangat ketat ya Pak ya. Kayak Hmm. misalnya hibah Bima, yang saya Betul. tahu untuk penelitian pengabdian sekarang masih hanya hibah Bima sih belum, nggak tahu Ya, teman-teman yang lain mungkin boleh nambahin atau ada yang lain kayak gitu. ya, ya. Kenapa di Malaysia itu nggak membuat kriteria harus masuk Scopus segala macam? Kalau masuk Scopus itu ada sih Pak, jadi mereka memisahkan gitu. Nggak Jadi memang nggak seketat di Indonesia, nggak se apa ya, se demandingnya di Indonesia gitu. Scopus iya, nih harus. betul Pak. Jadi kalau kayak di Malaysia itu contohnya mahasiswa atau mahasiswa yang riset, by riset gitu. Jadi mereka memisahkan taught course dan riset. Jadi kalau dia by riset memang fokusnya di riset, jadi nggak ada kelas. Jadi itu memang luarannya atau outputnya adalah jurnal-jurnal yang Scopus. Nah, kalau di kita kan kayak saya dengar teman-teman yang S3 di Indonesia tuh kayak harus ada berapa tiga kayaknya jurnal ya Pak ya yang harus terindeks Scopus kayak gitu. Nah, itu kan jadinya pertama kebanyakan tuh mengejar hanya untuk syarat lulus ya Pak. Jadi Hmm. kadang-kadang banyak mengambil jalur-jalur yang kayak fast track gitu. Nah, jadi kualitas Shortcut, jurnal gimana Pak? shortcut. Iya shortcut. Jadi kadang-kadang kualitas jurnalnya juga eh, publishernya itu juga perlu dipertanyakan gitu kan Pak, karena tidak semua jurnal itu yang dia stabil seperti itu. Ya, Nah, jadi mungkin kenapa? Karena kita apa tadi ada standar minimal harus Scopus, mungkin balik lagi ke kampus-kampus kita yang minim mengeluarkan jurnal-jurnal penelitian. Jadi ditekannya dari sana gitu Pak. Jadi dosennya ditekan untuk harus jurnal, dosennya menekan mahasiswanya gitu. Jadi kamu harus memproduksi jurnal supaya kita bareng-bareng bisa kampus ini memproduksi jurnal. Seperti itu ya, sih ya. Pak. Betul, betul. Menurut saya. Betul, betul. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan apa namanya manajemen ASN, kinerja, manajemen, apalagi di agenda tiga ini bicara tentang peran, kedudukan, kemudian bagaimana si manajemen sistemnya ini mendukung peran dan kedudukan teman-teman fungsional sebagai dosen untuk juga nanti mengadopsi misalnya eh, teknologi yang sekarang berkembang ya untuk juga itu bisa apa namanya, menata sistemnya gitu. Karena kan dengan teknologi juga pasti ini akan merubah sistem yang ada nih kan, bener kan? Yang administratif administratif rasa-rasanya itu udah harus di apa? Sudah harus dikurangi nih gitu ya. Kita harus sudah mulai mengadopsi apa namanya teknologi apa namanya digital ini untuk juga diadopsi di dalam sistem kita gitu ya seperti itu kan harusnya seperti itu kan teman-teman jadi sehingga apa tata kelola kita menjadi lebih smart. Apa konteksnya kan smart governance nih teman-teman ya. Apakah iya sih apa namanya dengan
terlalu menekankan pemenuhan administrasi itu juga ada progres, ada perubahan. Saya sih nggak yakin gitu. Nah, terus kemudian apa? eh, dalam berinovasi dosen apakah bisa didukung atau organisasi apa apa namanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan inovatif. Sementara kalau tata kelola pemerintahan dan penganggaran segala macamnya itu kan basisnya adalah tidak mengenal yang namanya arti gagal. Padahal yang dalam istilahnya dalam berinovasi itu kan kegagalan itu bagian dari proses. Betul nggak? Jadi bukan bukan apa namanya, bukan yang harusnya apa namanya harus sampai berhasil gitu ya, menjadi produk yang siap untuk digunakan atau dimanfaatkan enggak juga. Jadi proses terus. Makanya kenapa di Indonesia kayak penelitian-penelitian maksudnya mobil listrik nih nggak pernah sampai ke apa namanya ke produk yang apa namanya produk yang matang gitu gitu. Jadi nggak pernah tuh di Indonesia itu kampus itu menjadi apa? Menjadi lembaga yang leading dalam inovasi. Coba apa? Buktinya kampus. Harusnya ini menjadi pusat, ya kan? Pusat kegiatan-kegiatan yang inovatif. Sekarang aplikasi misalnya sekarang ada nggak kampus yang eh, punya apa namanya punya pengalaman yang sampai bisa membuat sistem aplikasi yang misalnya canggih gitu. Justru malah dengan terlalu administratif ini jadi terhambat. Teman-teman, ini fakta bahwa yang namanya kemajuan pengetahuan di luar sana dalam bentuk komunitas itu lebih selangkah lebih maju dibanding apa yang terjadi di kampus. Percaya nggak teman-teman? Kenapa? Karena kalau di komunitas itu dia basisnya adalah apa? Studi kasus langsung. Studi kasus. Gimana nih kasus? Ada kasus kita pecahin nih. Masalahnya apa? Caranya gimana gitu? Bukan hanya sekedar apa? Ya dibanding di kampus kan teori dan konsep segala macam. Implementasinya gimana? Bener nggak teman-teman? Oke, siapa lagi nih? Saya udah terlalu panjang untuk Mbak Yuni ya. Tapi menarik karena pengalaman di Malaysia. Oke, siapa lagi? Boleh saya, Bapak? Oke, Mbak Jevira ya. Iya, Panggilannya Mbak Vira. panggilannya Vira, Bapak, biasanya. Oke, 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 silakan. Bapak. Perkenalkan, nama saya Zevia Francisca Aurora, biasa dipanggil Vira. Sekarang unit kerjanya di Dosen Pendidikan Biologi, Bapak, di Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Oke, oke. Dulu background pendidikannya juga biologi gitu ya. Iya, Bapak, S1, S2-nya linear, Bapak, Pendidikan Di Biologi. Lambung Mangkurat juga. Enggak, S1-nya di Sriwijaya, S2-nya di UPI, Bapak. Unsri ya. Iya, Unsri. Dan pindah ke Ke Sukajadi UPI. ya. Iya, ke Setiabudi, Bapak. Ke Jodi Setiabudi ya. Iya. Oke, berarti dulu kosnya di Padang. Di KPAD, Bapak. Oh, Area KPAD. Teknologi. Iya. Komplek Tentara. Lumayan lama Oh, Bapak di situ sampai tahun kemarin. oke. Ya, ya, ya. Oke. Eh, motivasi jadi PNS ini apa Mbak Vira nih? Karena ngerasa seneng ngajar sama seneng kegiatan sosial Bapak. Oke. Dan ya jadi kemarin juga setelah lulus S2 itu ngajar juga di Parayangan kan, ngajar sekolah juga. Setelah Oh, di ngajar, Parahyangan, Universitas Bapak Parahyangan. di Parayangan kemarin ngajarnya Bapak. Terus setelah Hmm. itu ya udah karena udah lulus ngajar juga di sekolah terus nyobain apply dosen karena emang niatnya S2 nyoba-nyoba jadi dosen. Kemarin juga nyoba-nyoba tapi belum ada yang lolos. Terus nyobalah CPNS ini Bapak. Oke. Nah, ini percobaan keberapa kali jadi apa untuk ikut tes PNS?
pertama Bapak. Oh, baru pertama kali. Tapi Iya. sempat ada pengalaman diajak ngajar di Unpar gitu ya, dan di sekolah-sekolah. Kemarin sempat ngajar di sekolah Bapak. Oh, ngajar biologi juga ya? Biologi. Oke, oke, oke. Kalau di Lampung Mangkurat itu fakultas MIPA-nya apa aja? Saya karena backgroundnya pendidikan jadi dapatnya FKIP Bapak. Di FKIP. FKIP, iya. Hmm. Oh, di FKIP ya, pendidikan Iya, biologi berarti ya? iya, nggih Bapak, bener. Iya, oke, oke, oke. Aslinya orang mana nih, Pak Kira? Kalau aslinya dari Palembang Bapak. Oh, Palembang. Berarti Iya, dekat ke Unsri sebetulnya. deket Bapak. Oke, Deket pindah banget. sekarang ke Banjarmasin. Ngerantau ke Banjarmasin. Hmm. Nggak apa-apa ya merantau ya. Kalau orang Palembang sih banyak perantau sih. Selagi dapat restu orang tua aman aja sih Bapak. Oh, orang tua juga. Enggak, kemarin ya kan diskus juga ngambil apply-nya kemana. Ya dibolehin paling jauhnya di Lambung Mangkurat ya di Kalsel. Oke, oke. Nah, di satu klausul untuk syarat jadi PNS itu kan eh, apa namanya bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, benar Bapak. Tapi faktanya banyak kok yang keberatan dipindah-pindah itu. Kenapa coba? Mungkin kalau ngelihat di lingkungannya tuh biasanya kalau banyak yang berat pindah itu mungkin karena ada keluarga kali Bapak. Jadi lebih banyak yang Keberatan dipikirin. keluarga. Iya, Ya, ya, itu kan yang selalu jadi alasan. Apa iya, namanya? eh, Beratnya untuk dipindahkan di iya. Bekasi. Kayaknya banyak lebih lebih banyak yang dipikirin Bapak kalau udah punya pasangan, udah punya anak apalagi. Ya, 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 betul, betul. Atau mungkin terkait dengan fasilitas yang diberikan. Bisa juga Bapak. Hmm. Karena pendekatannya nggak tahu ya kalau di Kemendikti apa dikti apa nih? Kemendikti Saintek Bapak. Kemendikti Saintek ini secara fasilitas misalnya teman-teman ini dimutasi ini misalnya ke luar daerah gitu ya. Itu juga beserta dengan misalnya fasilitas nanti di sana misalnya rumah dinas kayak atau apa kayak ada nggak yang sistemnya seperti itu? Kalau dosen setahu saya sih kayaknya nggak ada Bapak yang dapat rumah dinas. Ya. Heeh. Hmm, Jadi ya memang nggak ya. dapat sarana prasarana apapun. Berarti alasan karena ininya apa namanya passionnya pengen ngajar gitu ya. Bukan karena Mm-mm. fasilitas yang diharap-harapkan. Enggak sih Bapak kemarin karena emang suka ngajar aja dan linear sama jurusan juga. Jadi ya Oke, udah emang arahnya ke sana juga Bapak. ya, ya. Karena kan di standar fasilitas itu kan nggak tahu ya kalau di Kemen di Saintek ini sudah wilayah birokrasi wilayah bersih birokrasi wilayah birokrasi bersih melayani atau gimana ya? Karena itu berkaitan dengan tunjangan kinerja dengan yang atau kebijakan-kebijakan internal ya di punten ya teman-teman pasti ya paham kenapa standar di Kementerian Keuangan itu berbeda dengan kementerian lembaga yang lain. Menurut teman-teman kenapa? Mereka seolah-olah mereka tuh tunjangannya lebih besar. Terus saya tidak ingin apa namanya membahas terlalu apa ya ini mempermasalahkan materi ya. Tetapi kan ini maksudnya salah satu bagian dari manajemen ASN juga. Salah satunya bagaimana eh, si apa si sistemnya ini mendukung juga masalah kebutuhan dan kesejahteraan. Ya, ya nggak benar nggak? Sepakat nggak teman-teman? Waduh, ini baru masuk udah kesejahteraan. Enggak, bukan ke arah ke sana. Tetapi kan ini manajemen ASN ya. Motivasi juga penting gitu dalam bekerja itu. Kita kan nggak seperti robot gitu kerja tuh hanya menjalankan prosedur gitu enggak juga harus ada motivasinya ya, seperti itu. Nah
ya di kita itu masih berbeda ya standarnya gitu ya. Tunjangan satu kementerian itu berbeda dengan kementerian yang contoh kasus kalau di Pemda itu teman-teman paling pasti tahu Pemda DKI itu kan paling tinggi menjadi Pemda mungkin penghasilan lebih tinggi dari teman-teman mungkin ya ya seperti itu. Kenapa ada perbedaan seperti itu terutama? Pertama pasti indeks yang dikeluarkan oleh apa namanya Pak RB itu pasti ya karena itu berpengaruh terhadap tunjangan. Tunjangan teman-teman ini berapa persen? Udah 100% atau 80% atau berapa? Kalau untuk gaji kami masih 80%, Pak. Kalau Gaji. untuk Kalau tunjangan tunjangan sudah 100%. udah 100%. Ya, Iya, untuk fantastis. tunjangan kinerja. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang teman-teman dosen di PTNBH gitu, Pak. Kan itu sistemnya remun ya. Kalau yang Hmm, di Satker memang dapatnya mungkin gitu, Pak. tunjangan kinerja. Oke, tunjangan kinerja. Beberapa yang dapat remun siapa di sini? Remunerasi, bukan sistem tunjangan kinerja. Tapi mungkin sedikit menambahkan Pak dari Mbak Ya. Sani tadi, Tukin itu memang 100 tapi bukan di jenjangnya yang ketika kami sudah 100% Pak. Hmm, Jadi kan kita di asisten ahli ya, hmm, 3B. Jadi hmm. harusnya itu di jenjang 9 ya kalau nggak salah ya. Iya, di 9 atau 9 kalau 8? sudah asisten ahli. 9, Bapak. 9 Pak. Oh, Nah, jadi 9. karena masih CPNS, sekarang Sekarang tukinnya di 8. jenjang 7 gitu Pak. Oh, 7. Oke. Jadi sekarang di jenjang 7. Ya, nanti kalau sudah penuh, C-nya udah hilang, itu udah jadi 9 gitu. Tapi tidak otomatis, Pak. Jadi Harus mengurus itu dulu, asisten ahlinya dulu Pak. Eh, harus syaratnya apa update aja nih yang apa jurnal, harus Pak. dipenuhi? Jurnal. Publikasi, betul. Oke. Scopus. Tidak sih, Enggak Pak, kalau kayaknya Pak. Enggak. Eh, Oke. Oke. Baik. Itu salah satu sebetulnya insentif ya teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk berkarya dan berkontribusi tentu. Coba kalau misalnya kegiatan aktualisasi ini menjadi poin aja untuk apa namanya indeks kinerja teman-teman. Wah ini pasti semangat teman-teman. Tapi apa namanya eh, teman-teman mungkin semangatnya itu karena pengen lulus aja sih. Nah, supaya tidak lama lagi apa namanya C-nya ini hilang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi oh ya saya mungkin teringat ya informasi kalau di kenapa Malaysia itu nggak terlalu ketat ya masalah Scopus gitu. Karena mereka itu negara persemakmuran. Kalau negara persemakmuran tuh asumsinya mereka itu udah levelnya udah emang lah apa namanya standarnya segitu. Beda dengan Indonesia kan. Indonesia itu harus ada pembuktiannya nih. Itu kalau di Malaysia itu anggapannya asumsinya dimanapun ya negara-negara persemakmuran itu levelnya standar udah ya setingkat itu gitu. Nah itu makanya dulu mending dijajah Inggris ya teman-teman bukan Belanda. Tapi kalau menurut teman-teman sekarang masih dijajah nggak gitu? Aku kan belajar wawasan kebangsaan dan negara kemarin ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Silakan, oh, Mbak Ana. Iya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Svetriana. Unit kerja saya di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Awalnya saya mendaftar di Universitas Jember, tapi Hmm. dapat optimalisasi ke Universitas Lambung Mangkurat. Eh, Asal saya dari Makassar, Pak. Oh, Makassar. Ya. Dulu kuliahnya di Dulu kuliahnya di Unhas, Pak. oh Hasanuddin. Iya, Hasanuddin. Oh, oke oke. Tapi sempat dapat rekomendasi untuk apa
masuk di Jember? Jadi saya waktu daftar di Jember itu, iya Pak, jadi saya dapat peringkat 7 kalau nggak salah dan yang diterima cuma 5. Hmm, Da- Sebenarnya awalnya nggak lulus Pak, tapi hmm, pas buka dapat info hmm. katanya ada optimalisasi, coba-coba cek, ternyata lulus. Kayak Hmm, gitu. optimalisasi ya. Iya, Oke. optimalisasi. Tapi hasil akhirnya kan pas tes SKD itu yang mau diterima di Jember itu 5 orang, Pak. Jadi Hmm, dikalikan 3. Nah, saya peringkat terakhir, Pak, peringkat 15. hmm, Nah, terus apa namanya? Setelah SKB itu peringkat saya alhamdulillah naik, Pak, karena ada hmm. yang gugur kan, Pak, di tahap apa ya itu ya? SKB non CAT kalau nggak salah namanya. Eh, jadi peringkat saya naik, terus pas akhirnya tuh peringkat terakhir tuh 7 kalau nggak salah, Pak. Tapi yang mau diterima cuma 5, Pak. Jadi saya nggak masuk kategori. Oh, oke. Itu tahun sebelumnya berarti. Tahun ini, Pak. Oh, tahun ini berarti Iya. ada dua dua apa namanya, dua kali percobaan atau dua kali ikut ini tes CPNS. Oh, kalau ikut tes CPNS saya sudah sering, Pak. Cuma nggak pernah lulus. Udah sering berapa kali? Jadi ini Sering yang sudah saya ahli ya. cerita, ya. Jadi yang saya ceritakan ini, Pak, yang tahun pendaftaran kali ini. Karena kan Oh, tahun ini yang baru ada optimalisasi. oh, oke Jadi oke. ceritanya kita daftar di Jember, eh Hmm, ternyata dapat optimalisasi ke hmm. Kalimantan, begitu Pak. Oh, oke 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 oke. Tapi itu di peringkat berapa yang paling tinggi optimalisasi? Saya nggak tahu Pak, tapi waktu itu saya peringkat 7 Pak, di Hmm, tes paling akhirnya. Jadi untuk hmm, keseluruhan nilai totalnya seperti itu Pak. Saya nggak masuk yang 5 besar itu. oke. Tapi kan Kalimantan kan ya tidak terlalu kalau dibanding Makassar mungkin nggak terlalu jauh dibanding Jember ya. Iya Pak, nggak terlalu Jember malah jauh. seneng ya. Iya, tapi sayangnya saya tidak kepikiran mendaftar di sini. Ya kan, karena Iya, proses apa namanya tesnya mulainya di Jember, kemudian tidak masuk saringan, kemudian ada program optimalisasi kan ceritanya kan gitu. iya Pak. Hmm. Bersyukurnya ada aturan itu jadi lulus. Kalau nggak ada mungkin nggak jadi PNS. Iya, Iya Pak. baik, baik. Tapi udah ini ya, berarti udah di apa namanya, tempat kerja sekarang udah berapa lama? Sudah dari bulan Juni Pak. Jadi saya Oke. di Banjarbaru sudah dari bulan Juni. Oh, oke, berarti sudah mulai beradaptasi lah ya. Iya, alhamdulillah Pak beradaptasi. Hmm. Oke. Nah, kesannya terkait dengan apa manajemen apa kampusnya seperti apa? Kampusnya walaupun mungkin Unhas itu tidak sebanding dengan kampus yang ada di Jawa ya Pak. Walau Hmm. bagaimanapun kemampuan Unhas untuk bersaing, tetap kampus Jawa yang paling tinggi lah ininya apa namanya eh, apa kayak disiplin belajarnya atau apapun itu. Tapi jika dibandingkan dengan Lambung Mangkurat, sepertinya Unhas bisa dijadikan tempat untuk belajar di Hmm. apa eh, dijadikan referensi lah, referensi Oke, tempat contoh hal-hal yang ada di Unhas waktu saya kuliah itu bisa saya aplikasikan di tempat sekarang. Mangkurat. Iya, Hmm. seperti itu, Pak. Kalau Lambung Mangkurat itu sistemnya remon apa tukin? Tukin juga, Pak. Jadi Tukin. saya sama dengan kayaknya saya jatuhnya BLU ya, Pak ya. Oke, BLU Bukan, ya. iya, BLU BL apa BHMN? apa, Pak? BHMN itu Badan Hukum Milik Negara. Oh, bukan, Pak. Bukan BLU PT. itu Badan Layanan Umum kalau BLU. Seingat saya BLU, Pak, karena Oh, BLU. waktu itu ada apa namanya? Ada logo-logo seperti itu, Pak. Waktu Oke. saya daftar masuk di sini. Tapi kalau BLU harusnya itu remunerasi bukan tukin. Oh, oh iya kah?
Saya saya nggak tahu Pak. Ya, Saya nggak ada. paham itu Pak, serius. Oke. Saya Oh, daftar aja Pak kemarin, nggak tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. kalau BLU itu karena orientasinya untuk dari profit. Oh iya Pak. Betul ya, teman-teman. Kalau BLU itu profit kan, profit Iya. oriented. Betul kan? Nah, semakin banyak penghasilan profitnya itu juga akan mempengaruhi remun kita Hmm. gitu. Katanya Seperti sih Pak, tahun depan rencananya Lambung Mangkurat akan berpindah ke BLU. Jadi tukinnya itu oh, berubah jadi remun. Jadi kita oke, sudah tidak dapat jumlah yang lebih enak lah dibanding kampus oke, rem. oke. Nah, berarti kan semakin banyak mahasiswanya nanti Iya, otomatis penghasilan kampus semakin banyak, semakin iya. besar, semakin berpengaruh juga ke apa namanya tunjangan remunerasi yang kita Hmm. peroleh. Seperti itu. Nah, Hmm. di sistem kayak di kampus-kampus di Jawa juga teman-teman nggak tahu ya kompleksitas atau masalah di misalnya di teman-teman di Kalimantan di luar Jawa. Kalau di Jawa kayak di ITB itu di Unpad juga nggak tahu ya Mas Andi. Kalau di ITB itu jalur mandirinya itu eh, makin ke sini makin di apa diberikan ruang lebih banyak sehingga akhirnya yang masuk ke kampus itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari kalangan keluarga yang mampu. Sementara yang keluarga yang mungkin tidak kurang mampu itu agak susah karena harus bersaing eh, apa dengan uang. Karena Hmm. jalur mandiri itu kan uang. Karena apa aturan tadi ada apa mencari untung tadi kampus itu. Hmm. Nah kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Iya kan? Kalau mencari untung kan gimana caranya eh, apa namanya kita mendapatkan eh, apa uang dari pendaftaran mahasiswa ini lebih besar, benar nggak? Iya Pak, betul. Iya kan? Nah makanya sekarang ada kesan yang hmm, bisa kuliah di kampus yang bagus, misalnya contohlah misalnya ITB, contoh atau UGM atau UI atau Unpad gitu, atau Lambung Mangkurat atau yang lain juga itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga yang sudah berada. Gitu. Sementara yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan itu agak susah karena tidak mampu bersaing dengan apa modalnya itu tadi. Itu gimana nih? Jadi apa ya kondisi yang seperti ini menurut teman-teman gimana? Kita harus resah atau gimana nih? Atau tenang-tenang aja? Di sisi lain harus resah, di sisi lain harus tenang-tenang saja. Kenapa? Karena masalahnya di sini gara-gara setiap kampus itu diharapkan bisa mendapatkan profit. Jadi kan ada beberapa jalur seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri nih Hmm, Pak. hmm, Nah ternyata saya dulu pernah mengajar Pak di sebelum hmm, masuk kerja. Jadi hmm, sebelum jadi CPNS saya pernah ngajar di salah satu bimbel lah. hmm, Jadi saya tahu persentase seleksi masuk kampus itu Pak. hmm. Biasanya persentase masuk jalur mandiri itu lebih tinggi dibanding eh, jalur kayak SNBT dan SN apa ya yang satu itu SMB, SMB, dan SNMBPTN. jalur undangan Oh, udah. Nah. ya Oh. SNBP dan SNBT. Hmm, Biasanya persentasenya, contoh nih Pak, dari 100% jalur undangan itu biasanya cuma 20%. Nanti jalur SNBT-nya yang jalur tes tertulis itu 30%. Nah, 50%-nya ini ditempati oleh jalur mandiri. Apalagi di beberapa kampus yang lumayan besar, contohnya yang kayak PTNBH yang sudah berbadan hukum itu, dia malah membuka kelas yang namanya kelas internasional, Pak.
Jadi beda lagi tuh. Di situ juga banyak Pak, dan otomatis saya kan juga tahu ya Pak ya, perbedaan siswa yang oh ini pintar dan kaya, ini kurang tapi kaya, seperti itu. Dan memang terlihat Pak, yang pintar dan kaya biasanya lulus di jalur mandiri, bukan jalur SNBT walaupun dia pintar. Nah, terus yang kurang dan kaya biasanya masuk tuh Pak di jalur internasional. Dan resahnya di bagian mana ya? Resahnya saat semuanya nanti lulus, otomatis kan generasi kita kan sudah tidak sudah ada pengganti generasi baru seperti itu Pak. Nah, takutnya nanti contohnya dokter, kalau dia lulus dia kurang tapi dia kaya, terus dia masuk di dunia kedokteran, walaupun lulus jalur internasional, setelah lulus bukannya kita menganggap remeh, walaupun mungkin lingkungannya cocok di situ, dia belajar, tapi ada yang namanya analisa Pak. Tidak semua orang memiliki analisa yang bagus. Bagaimana dia mau mendiagnosa penyakit kita dengan baik? Sedangkan dan memang beberapa orang memang ditakdirkan tidak memiliki analisa yang tepat. Jadi, nah itu Pak kurangnya. Menurut saya. Jadi tapi ada beberapa orang tua, karena saya waktu itu waktu mengajar untuk masuk perguruan tinggi, ada beberapa orang tua yang sering konsul ke saya. Jadi dia kadang menyadari kemampuan anaknya, jadi saya menyarankan biasanya tes minat bakat aja dulu ke psikologi atau tes IQ. Jadi yang IQ-nya di atas 110, saya sarankan bisa mengambil kedokteran. Terus yang minat bakatnya itu kan biasanya kelihatan tuh Pak, oh dia senang desain, operation, dia senang angka, atau dia manajemennya bagus. Nah, itu bisa disarankan jurusan-jurusan yang lain. Jadi tidak stuck di kedokteran, karena kan sebagian orang sekarang nggak punya banyak uang Pak, jadi dia pasti bisa masukkan anaknya ke jurusan kedokteran. Dan beberapa orang tua memang ada kedokterannya. ada Pak, kedokteran gigi katanya sekarang usulan berapa ratus juta masuknya mahasiswanya. Saya nggak tahu Pak, yang saya tahu cuma Unhas kemarin. Unhas itu SPP untuk jalur mandiri 40 juta Pak. Juta. Iya, dan menurut saya itu tidak worth it. Mending kita ke luar negeri kuliah. Iya Pak, mungkin itu. Baik Mbak Ana, terima kasih. Siapa lagi teman-teman, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Sarah. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Sarah Rafika Nurul Khalila Sukri, biasa dipanggil Sarah. Saya unit kerjanya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Asalnya saya dari Sulawesi Tengah juga Pak, tapi dari Kabupaten Merauwali. Kalau teman-teman Tadulako itu kayak kalau Mas Dimas itu dalam Makura, Fitri Salihin kenal nggak? Enggak kenal Pak. Oh, padahal satu angkatan kita nih. Di mana, di Tadulako tahun ini maksudnya. Iya, Kalau beda iya Pak. jurusan. Ya belum kenal aja ya. Iya Pak, kita kenalannya cuma yang sefakultas gitu Pak. Fakultas ya. Ada berapa orang yang diterima di fakultasnya Mbak Sarah? Sekitar kayaknya 12 atau 13 orang kalau nggak salah Pak. Banyak ya, 13 orang ya. Oke. Gini, Mbak Sarah sendiri orang apa? Orang Poso ya? Enggak Pak, Morowali Pak. Oh, Morowali jauh ya? Iya Pak. Oh, oke. Morowali itu kan ini kemarin ada sempat ramai terkait dengan hasil nikel ya? Iya Pak. Gimana nih sekarang? Aduh Pak, di Morowali sendiri itu Pak sudah ada dua desa Pak yang dibangun perusahaan Pak. Yang paling pertama kan itu di daerah Bahodopi, ya, Kecamatan Bahodopi itu Pak, itu sudah besar sekali ya. Itu yang menempati itu IMIP. Terakhir saya pernah. Tapi emang seperti yang diberitakan nggak? Ini saya namanya ini kan bagian dari smart government,
salah satu teman-teman juga gini, dalam smart governance itu kita dituntut untuk punya kemampuan literasi digital ya. Ya. Nah, salah satunya juga teman-teman juga mampu menyaring mana opini, mana fakta gitu. Nah, ini saya apa namanya mencari apa ya penguatan fakta ya. Ya. Pak Saras, maksudnya terkait dengan IMIP segala macam itu apa yang terjadi sebetulnya? Eh, eh, Tunggu Pak, ini terkait berita yang mana ya Pak? Nikal. Ya, sebenarnya kalau di sana Pak, itu kan yang kita tahu sebagai warga masyarakat di sana Pak, kita kan tahunya bahwa pemerintah awalnya yang kita pahami bahwa pemerintah daerah lah yang memberikan izin mereka yang dari luar sana untuk masuk ke daerah. Tapi setelah mendengar apa pernyataan dari gubernur kami Pak yang baru kebetulan orang Morowali juga ya Pak Anwar Hafid itu ternyata yang memberikan izin adalah pusat langsung. Kemudian untuk daerah sendiri pendapatan daerah dari perusahaan tersebut itu hanya sekitar 10% Pak diberikan begitu dari perusahaan tersebut. Jadi eh, Pak Gubernur ini sebenarnya menuntut ke pusat langsung kenapa seperti itu. Itu sangat merugikan masyarakat setempat gitu Pak. Dari kerusakan alamnya, dari apa masa depannya daerah itu seperti apa itu sangat tidak worth it gitu Pak. Hanya sekitar 10% keuntungan yang diberikan kepada daerah, sedangkan selebihnya itu langsung ke pusat gitu Pak. Padahal izinnya dari mereka. Oh, Seperti itu Pak. baik, ya karena saya di Kementerian ESDM dan ESDM adalah apa lembaga Ya. kementerian yang mengeluarkan izin yang Ya. disampaikan oleh Mbak Sarah ya betul sebetulnya kan masalah izin pertambangan sekarang ditarik ke pusat ya. Ya. Apa namanya ada beberapa yang jenis galian misalnya apa pasir gitu ya itu ada yang masih dipegang sama provinsi ya. Iya, betul Pak. Oh, oke. Oke. Jadi kalau dari perspektifnya Pemda di tempatnya Mbak Sarah itu sebetulnya nggak worth it. Iya, Gitu. betul Pak. Hmm. Oke, baik. Saya tidak mau memperpanjang lebar untuk masalah itu. Sebetulnya eh, apa namanya? Itu siapa Mbak Sarah? Anaknya. Maaf Pak, ada anak saya. Berarti di rumah ikutnya. Iya Pak, lagi Oh, di nggak di kampus. kebetulan lagi tidak ada mata kuliah hari ini Pak. Tidak Jadi ada mata kuliah. ya, Tadi saya mendapat info kalau dari teman-teman ini ada jam ngajar katanya siang. iya Pak. Kebetulan Pak, kami selama bulan Ramadan Pak, kebijakan dari Pak Dekan itu untuk seluruh dosen boleh memilih ngajarnya offline atau online gitu Pak. Jadi walaupun Oh, oke. kalaupun saya ada jam ngajar boleh saja kalau mau ngajar dari rumah gitu Pak. Itu Oke. dibebaskan. Tapi mahasiswanya tetap ke kampus. eh itu mahasiswa dibebaskan juga Pak. Oh, Seandainya bebaskan online, juga. iya, seandainya online berarti mereka juga boleh di rumah gitu Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Sarah. Selanjutnya siapa lagi? Terima kasih Pak. Boleh saya, Pak? Ya, silakan dengan Mbak Lela nih. Kalau Oke. Mbak Lela aslinya orang mana? Aslinya orang Banjarmasin, Pak. Oh, Banjarmasin. Hmm. Oh, berarti lahir di Banjarmasin juga ya, Mbak Lela? Lahirnya di Banjarmasin. Oh, oke. Sekarang penempatannya di Lambung Mangkurat. Di penempatannya Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Oke. Berarti Nggih. nggak berkembang nih ya, pergaulannya cuma di Banjarmasin doang. Oh iya, di sini-sini aja, Pak. Kalau kalau Mbak Rohma itu dari Magelang ke, ke jauh sekali. Mbak Lela nggak ada keinginan gitu misalnya ke apa, tadi Mbak Anak ke Jember kayak Nggak ada sih, Pak. nggak ada ya Cinta betah Kalimantan, Pak. betah di apa di tempat kelahiran di kampung sendiri ya. Sebenarnya mau sih, Pak. Kayak kemarin kan mau kerja di Jawa, cuman orang tua nyuruhnya di Kalimantan aja gitu. Alasannya kenapa? Karena Nggak percaya sama anaknya ya? karena perempuan mungkin, Pak. Oh karena perempuan. Oke. Tapi kan kayak teman-teman yang lain tuh kayak Mbak Rohma. Tapi kan orang tuanya di ada ya. Kalau Mbak Anak kemarin ke Jember itu
eh, ada izin dari orang tua nggak ikut? Iya Pak, kebetulan saya juga kerja di apa di bidang pariwisata Pak. Jadi saya sebagai apa yang mengurus travel orang-orang Belanda yang pernah jajah kita. Jadi Pengusaha itu ya, ternyata. jadi saya mengurus Java trip, semacam trip ke Jawa. Jadi orang Jawa tuh senang ke Tumpak Sewu Pak, senang Hmm. Bromo, ke Ijen. Nah, jadi saya Baik. jadikan tuh Pak ladang cuan. Oke. Jadi Baik, saya baik. mikirnya kalau saya di sana itu saya bisa apa ya, double job kali ya Pak namanya. Hmm. Karena di sisi lain saya juga punya anak. Saya Hmm. mau pendidikan anak saya bagus. Saya rasa Jawa itu tempat yang bagus untuk Hmm. berkompetisi. Saya harap anak saya bisa berkompetisi Pak. Jadi saya sudah melihat pendidikan di Sulawesi. Tidak mungkin saya mengulang hal tersebut ke anak saya. Nah, Ini eh, sama kayak dengan yang kemarin kasus ini viral LPDP ya. oh ya Allah Pak, tidak Oh, seperti gitu. itu. Nah, maksud saya mau mencoba membawa anak saya ke sini karena saya berharap saya bisa jadi jembatan antara mungkin petani-petani yang ada di Sulawesi, Pak. Karena petani-petani di Jawa kan semuanya sudah modern. Ya, Hmm. sebagai akademik saya harap saya bisa jadi jembatan antara Hmm. praktisi dan akademik. Setidaknya saya bisa membantu dalam hal akademik. Dan di sisi lain saya butuh validasi karena terkadang kita tidak dipercaya jika kita tidak memiliki hal yang bisa diperlihatkan. Jadi saya harus jadi PNS. Kenapa? Supaya omongan saya terkait pertanian bisa dipercaya. Nah, karena Kenapa Anda berpikir seperti itu? karena selama ini kan kerjanya di berbagai bidang, Pak. Eh, Di mana yang menghasilkan saya kerjakan. Nah, tapi kalau sedangkan saya latar belakang pendidikannya kan pertanian. Bagaimana omongan pertanian saya mau dipercaya kalau saya tidak memperlihatkan sesuatu di bidang pertanian? Jadi saya daftarlah PNS. Strategi apa namanya pencitraan yang bagus ya. Baik. Iya, begitu, Pak. Setidaknya Eh, bisa membantu. oke, baik. Mbak Lela motivasi izin ke Mbak Lela lagi ya. Mbak Lela itu motivasi PNS apa? Kemarin tuh kan ke ya tadi Pak mau nyari kerjanya kan di daerah Jawa nih Pak untuk jadi Hmm. aktuaris. Cuman kalau misalnya di Kalimantan kan aktuaris itu kayaknya lapangan kerjanya kayak nggak ada ya Sedikit. Pak ya. Oh malah Lebih ada. lebih banyak di daerah Jawa yang pusatnya Pak. Hmm. Jadi Hmm. untuk supaya nggak jauh-jauh dari bidang jadinya ke dosen aja Pak. Hmm. Akhirnya jadi apa namanya dosen ya. Oke. Maksudnya bukan untuk diimplementasikan ilmunya tapi untuk diajarkan gitu. Oke. Oh, oke, baik. Sebentar. Apa tadi aktuaris? Oke. Apa Aktuaris. nama? Apa ilmu apa itu? Aktuaria Pak, matematika tapi di bidang keuangan. Ini menarik sebetulnya ya. Harusnya jadi auditor ya Pak Lela itu. Jadi aktuaris. Akuntan, akuntan. Ah, bukan Pak. Hah? Bukan Bukan. juga. Bukan juga Pak. Beda lagi. Lebih ke apa dong? Apa namanya? Mata apa mata profesinya apa sebetulnya kalau Kalau aktuari? kalau profesinya aktuaris Pak. Hmm. Biasanya ada yang jadi konsultan. Bidang kerjanya itu eh, di Ini perusahaan perusahaan asuransi. perusahaan asuransi atau manajemen risiko gitu Pak. Hmm, ya. eh, Berarti akuntan akuntan itu masuk Kayaknya dua hal yang berbeda Pak. dua hal Akuntan yang biasanya berbeda ya. ekonomi. Nggih. Akuntan publik itu kan juga profesi yang sekarang itu menurut saya itu juga salah satu yang penting ya hari ini. Kalau aktuaris itu hanya manajemen risiko aja gitu. Eh, Kalau misalnya dari mata pelajaran itu Pak, kan kalau misalnya akuntan itu setahu saya ya Pak, dia Hmm. kayak data-data keuangan gitu Pak, laba rugi perusahaan gitu. Kalau misalnya aktuaris itu kerjanya meramal Pak, kira-kira nih ke depan kerugian perusahaan kayak Prediksi, gimana? prediksi gitu. Jangan Ih, meramal. Nah, ini nanti kayak paranormal kalau meramal. pelesetannya emang kayak gitu Pak. Oh, gitu. Pelesetannya ya. Nggih. Memprediksi. Ya, oke, memprediksi kan.
nanti ke depannya setahun 2 tahun ke depan seperti apa, Iya, jenis risiko yang nanti dihadapi seperti apa gitu ya. nggih. Itu kan belajar apa tuh teori teori tentang black swan segala macam ya, paling lah. Nggih, teori peluang, Pak. Teori peluang, matematika ini ya, Matematika banget, Pak. Ya. matematika banget. Apa bedanya logika ordinal dengan logika nominal? Logika apa? Ordinal dan logika nominal. Kalau ordinal itu yang kualitatif ya, Pak? ini kan belajar dia tuh Arya, tuh Arya. Manajemen risiko banget itu. Kan matematikanya harus diperkuat dulu untuk apa namanya, untuk menganalisis risiko, betul kan? Iya, betul, Bapak. Oke, nanti apa namanya, menarik sebenarnya ya Bu itu ya. Apa namanya, saya juga eh, ngajar manajemen risiko juga masalahnya di apa, di kantor gitu ya, manajemen risiko, risk manajemen. Cuma kalau di pemerintahan manajemen risiko itu ya, ini saya berdasarkan pengalaman saya di pemerintahan itu masih administratif, teman. Jadi maksudnya kalau Mbak Lela hitung-hitung risiko itu tuh benar-benar kalau tidak dimitigasi risikonya itu pasti berdampak terhadap misalnya eh, eksistensi dari organisasi itu. Kalau misalnya tidak ada mitigasinya, ini bisa aja bubar nih. Cuma kalau di pemerintahan kan nggak gitu. Teman-teman pernah nggak membayangkan kalau pemerintah itu rugi, terus bangkrut gitu, bubar gitu? Pernah nggak kebayang? Nah kalau Balai lah itu ilmunya itu bisa memprediksi gimana nih kalau bubar. Nah, itu prediksinya, wah ini dari prediksinya Mbak Lela ini bubar nggak pemerintahan? Nggak maksudnya. Ya manajemen risiko kan ilmunya itu kan, Mbak Lela ya. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Saya Pak, Ya, silakan ya, Mas Willy. kenalkan nama saya Willy Alparius Pak, bisa dipanggil Willy. Saat ini saya penempatan di Universitas Lambung Mangkurat di Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi sama kayak tadi Mbak Ana dan Mbak Sani, saya tuh hasil optimalisasi juga Pak. Oke, dulu awalnya mendaftar Saya di mana emang? dulu awalnya itu mendaftar di Sriwijaya Pak, di Unsri. Oh, Sri ya. Aslinya kalau Mas Willy orang mana? Aslinya dari Lampung, Oh, orang Lampung. ya, 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 ya. terus dapatnya di sini Pak. Kalau Lampung itu kampusnya Universitas apa? Iya, Universitas Lampung Pak, Unila. Oh, Unilam. Iya, Unilam. Hmm. Ada satu Unila. lagi, ada satu lagi yang ada kalau di Jawa tuh ya, beberapa anak yang pengen masuk fakultas kedokteran tapi tidak keterima di kampus-kampus di Jawa tuh larinya ke Lampung. Ada tuh. Malah Hayati Pak. Nah, itu malah ya itu jadi tempat apa namanya second option untuk apa anak-anak yang pengen masuk fakultas kedokteran tak keterima di Jawa. Nah, ya, nah seperti itu ya. Oke, sekarang motivasinya untuk jadi PNS itu apa? Hmm, kalau saya sebetulnya memang dari dulu suka meneliti sih Pak. Jadi kalau Hmm, cita-cita awal tuh pengen banget masuk LIPI kalau zaman dulu, zaman saya S1 tuh LIPI, oke. tangan print. Cuma waktu waktu saya S1 itu syaratnya kan kemudian LIPI itu untuk S2. Dan Hmm, ketika saya S2, syarat LIPI itu sekarang S3 Pak. Jadi udah hmm, hampir, ya bisa dibilang hampir nggak mungkin lah gitu. Mempertimbangkan usia dan sebagainya, akhirnya yang paling mendekati dengan dunia penelitian tuh ya dosen menurut saya gitu. Jadi ya udah daftar dosen aja. hmm. Gitu sih. Kalau di dalam itu ya penelitian ya. Hmm. Iya, lebih Tapi suka kan gitu. mungkin gini, kenapa menurut Mas Willy, kenapa penelitian-penelitian yang ada di kampus itu tidak terlalu berkembang? Ya karena saya kira
sebagian besar itu memang berhenti hanya menjadi syarat sih Pak, administratif. Sama kalau kayak kita mungkin bertanya kenapa skripsi-skripsi, tesis-tesis di Indonesia itu ya berhenti jadi pajangan di rak perpustakaan gitu. Ya Hmm. karena tidak, istilah itu kayak tidak diaktifasi gitu, tidak tidak dijadikan sesuatu yang kemudian dibaca umum, Hmm. dibaca publik gitu-gitu. Jadi Hmm. ya udah berhentinya hanya berhenti jadi laporan gitu biasanya Pak. Iya, iya, Yang- iya. Terutama kalau yang saya lihat di keilmuan saya gitu Pak, di humaniora gitu. Hmm. Biasanya sih seperti itu Pak. Apa sih yang harus kita mungkin usahakan ya supaya ada eh, perubahan pola ya terkait dengan kegiatan penelitian ini supaya lebih efektif nih dan berkembang gitu. Apa sih yang harus kita usahakan? Jadi gini, maksud saya itu eh, eh, kenapa ya kalau di luar negeri itu kampus-kampus yang terkenal itu seperti misalnya MIT gitu kan, itu kan eh, secara apa riset itu kan berkembang gitu dan eh, apa namanya yang kuliah di sana juga itu akhirnya menciptakan satu produk inovasi yang akhirnya itu nanti digunakan oleh seluruh apa namanya di apa negara di dunia misalnya kan gitu. Nah, kenapa sih kita nggak bisa seperti itu? Agak kompleks ya Pak, sebetulnya ya. Tapi Iya, kalau iya. kadang saya lihat tuh memang eh, ada banyak hal selain selain tadi yang saya sebutkan, karena penelitian kita itu berjarak dengan realita. Maksudnya Hmm. kadang-kadang tuh lupa juga relevansinya dengan kekinian apa, atau kemudian tidak menggandeng stakeholder masyarakat dan sebagainya. Terus kemudian juga kadang-kadang ada sisi-sisi, kalau kayak saya misalnya Pak di sejarah itu, em, orang itu lebih senang yang bombastis misalnya, senang yang spektakuler, senang yang heroik gitu, Hmm. dan sulit untuk diajak berpikir menggunakan disiplin ilmiah gitu. Ya saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat karena masyarakatnya sendiri memang mungkin belum terpapar oleh Apa pendidikan. hubungannya kebiasaan masyarakat dengan penelitian yang dilakukan? Bagaimana Pak? Apa hubungannya kebiasaan masyarakat yang kecenderungannya lebih senang dengan hal-hal yang bombastis dengan penelitian yang dilakukan? Oh ya, ya pada akhirnya tidak banyak yang bisa apa ya, masyarakat sendiri tidak tertarik, maksudnya Mhm. dengan riset-riset yang eh, dalam kasus sejarah misalnya itu udah sangat jauh berkembang sebetulnya. Mhm. Tapi di sisi lain juga akademisinya yang dalam perspektif saya gagal untuk mempopulerkan gitu, Mhm. membuat itu lebih populis gitu, sehingga orang masyarakatnya dalam tanda petik anti sains, Mhm. akademisinya juga eh, kesulitan untuk membuat penelitian itu lebih membumi, Pak. Nah, itu sih menurut saya Oh. salah satunya ya, tapi mungkin bisa lebih kompleks lagi sih daripada sekedar Mhm. itu. Oke, oke. Eh, Khususnya di bidang sejarah ya, pastinya ini mungkin apa namanya sejarah itu juga pasti kan mempelajari antropologi, sosiologi gitu ya. Iya, Pak. Antropologi karakter budaya masyarakatnya seperti itu. Nah, kalau penelitian-penelitian di bidang sejarah itu yang paling punya dampak untuk perubahan masyarakat yang lebih baik itu apa sih indikatornya penelitian? Em, ya agak sulit ya, Pak, karena eh, dianggap sebagai ilmu yang tidak begitu praktis sebetulnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana misalnya pendidikan sejarah di sekolah itu membentuk nasionalisme dan sebagainya, itu yang paling terasa sih. Kayak Hmm. kan kalau kita belajar sejarah di sekolah tuh ya pasti yang sejarahnya yang disampaikan ya yang baik-baik, yang positif, yang selalu melihat diri kita itu sebagai yang benar dan di luar kita itu yang salah gitu gitu kan biasanya Pak gitu. Jadi secara efektif sih mampu ya
membentuk persepsi nasionalisme kita gitu gitu Pak. Kalau yang dan ini pun saya kira masih rada abstrak ya, tapi kurang lebih indikatornya di situ gitu. Salah satunya sih. Negara-negara besar itu dia negara yang punya kemampuan membangun narasi yang kuat untuk apa namanya bangsa, untuk kemajuan bangsanya. Contoh misalnya Korea Selatan, narasinya apa tuh? Sehingga Korea Selatan seperti hari ini. Nah itu kan berawal dari apa? Mungkin ya ada kaitannya dengan ilmu sejarah segala macam. Bagaimana satu bangsa itu membangun narasi itu kan pasti apa namanya eh, lahir dari penelitian-penelitian tentang sejarah bangsanya seperti apa segala macam kan gitu ya. Betul nggak? Nah, ada cerita kalau Korea Selatan itu nggak mau kalah sama Jepang. Nah, itu yang membuat mereka lebih maju sekarang. Nah, itu tuh dibangun, diperkuat terus narasi itu menjadi belief sistemnya masyarakat sehingga kebiasaan dan juga apa eh, pola hidupnya masyarakat itu ya mendukung ke arah sana gitu. Nah, di Indonesia kan gimana coba? Narasi apa nih yang paling apa namanya? Mungkin yang paling tepat dan ini akan eh, menggerakkan kita sebagai masyarakat yang ya sebagai bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Apa sih? Nah ini kan misalnya Mas Willy ini harusnya bisa paham gitu karena belajar itu. Kira-kira apa nih narasi yang Saya kira yang paling paling mendasar itu narasi tentang eh, misalnya pengalaman pernah menjadi masyarakat jajahan ya Pak. Saya kira itu sih hmm, yang sejak awal oleh Soekarno misalnya itu kan digunakan misalnya kayak dia selalu menggaungkan oh dulu itu kita pernah punya kerajaan yang bisa menghimpun pulau-pulau di Kepulauan Nusantara gitu. Meskipun itu sudah berlalu jauh sekali dan kita juga nggak pernah tahu persis gitu sebenarnya seperti apa sih hmm, misalnya Majapahit dan Sriwijaya itu hmm, yang dianggap menyatukan itu gitu. Tapi kan kemudian narasi itu dibangun sedemikian rupa dan kemudian dibenturkan dengan bahwa oh kita ini sama-sama mengalami kolonialisme oleh Belanda gitu. Dan itu yang saya kira jadi salah satu imaji yang berhasil gitu membentuk membentuk negara dengan keberagaman yang kayak saya rasa nggak ada yang menyamai gitu Pak di dunia ini gitu kan. Yang perbedaan itu sangat-sangat berbeda sebetulnya. Bahkan beda kita punya kelompok yang disebut Melanesia misalnya yang hmm, bahkan mungkin idealnya itu membentuk negara sendiri tapi nyatanya bisa jadi satu dengan kita itu kan saya kira hmm, penggunaan narasi sejarah untuk kepentingan yang bisa membentuk satu nation tuh ajaib sih Pak menurut saya. hmm. Oke oke oke. Eh, apa namanya? eh, Tadi Mas Willy pengen mengatakan bahwa rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah itu adalah narasi yang paling tepat untuk di dibangun dalam rangka untuk persatukan bangsa-bangsa yang sangat sangat berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu kan berbeda-beda banyak sekali bangsa-bangsanya kan. Tapi kenapa sampai bisa bertahan dan bersatu sampai sejauh ini? Nah, itu salah satunya adalah narasi rasa senasib sepenanggungan terjajah zaman kan gitu. Ya, kalau nggak ada Belanda mungkin nggak ada Indonesia kan? Ya, kalau ini Mas Willy ya. Ya bisa dibilang juga seperti itu Pak. Blessing in disguise. Nah, Oke, oke, oke. Tapi social engineeringnya Belanda luar biasa nih. Apa namanya, adu domba segala macam. Eh, kemudian banyak sekali ya. eh, Bagaimana Belanda itu membuat mengengineer masyarakat di Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka kepentingan eh, penjajahan dia kan untuk bisa mengambil sumber daya yang ada di Indonesia untuk diangkut ke Belanda kan. Karena dengan mungkin uang yang terbatas, ya cara yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan masyarakat kita sendiri gitu. Masyarakat kita yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan mereka. Ini kan luar biasa ya.
dan mungkin gejala-gejalanya social engineering hasil apa hasil belanda dulu itu masih terasa sekarang ya sampai sekarang. Mungkin gini ya ceritanya kayak haji. Haji itu kan gelar yang diberikan Belanda ya. Benar nggak, Mas Willy? Tapi di Indonesia itu haji itu oh itu udah Pak Haji, Pak Haji. Jadi eh, maksudnya ini adalah status sosial yang yang membuat itu Belanda sebetulnya haji itu dalam rangka memetakan orang-orang yang punya resource dan punya pengaruh sebetulnya haji-haji. Jadi orang-orang yang punya resource dan punya pengaruh itu yang didekati sama Belanda. Untuk apa? Untuk mengefektifkan pendekatan ke masyarakat. Pegang dulu hajinya, kepalanya yang dipegang. Kemudian otomatis masyarakat kalau haji turun itu masyarakat juga akan mengikut dengan sendirinya kan gitu. Nah itu kan strategi yang luar biasa tuh, tidak perlu banyak mengeluarkan modal. Seperti itu ya. Nah itu teman-teman sejarah, pentingnya sejarah itu ya kayak gitu ya. Menurut saya penting sejarah karena kita udah mulai kehilangan identitas. Jadi kita itu bangsa apa sebenarnya? Ya, udah mulai kehilangan identitas. Apalagi sekarang zaman keterbukaan informasi ya, dia sosial. Waduh, ngeri ya kalau teman-teman mungkin kalau generasi sekarang teman-teman ini generasi milenial atau Gen Z? Ada yang Mana milenial. yang generasi milenial? Ada yang generasi milenial nggak di sini? Ya, Pak. Siapa generasi milenial? Saya masih masuk milenial, Pak. Perbatasan sih dengan Gen Z. 90 awal. 96. Oh, 96. Ya, Wah, ini hampir ke Gen Z sebenarnya Gen 96. Z. Ya, ada yang 90 awal. Sini. Saya Bapak Oh, Mbak Sani 90 awal, 90 berapa? 92 Pak. Oh, 92. Masih ini nonton Doraemon dulu ya. Album minggu kita? Enggak ya? Oh, tapi yang jelas ini maksud saya itu yang pernah merasakan zaman kepemimpinan Pak Harto dulu, yang Mbak Sani, Mas Willy ya. Selain itu nggak ada nih. Mungkin teman-teman banyak yang di atas tahun 2000-an ya lahir. Bener ya, di atas 2000 ya lahirnya. Wah, teman-teman nggak paham lah rasanya tuh zaman ya yang hidup itu eh, nggak banyak pilihan hidup nggak seperti sekarang. Generasi sekarang itu kenapa rapuh? Karena terlalu banyak pilihan. Bener nggak? Sepakat nggak teman-teman? Kenapa eh, ada mental health issue? Karena terlalu banyak pilihan dihadapkan dengan banyak pilihan. Zaman dulu bukan memilih ya teman-teman, harus dijalankan ya udah jalankan itu. Kalau cuma apa pilihannya cuma satu ya dijalankan itu. Jadi experience-nya lebih banyak. Sementara kalau anak-anak zaman sekarang itu kan opsinya terlalu banyak. Hanya bingung sendiri tuh milih yang mana kan. Nah, seperti itu. Tapi itu emang kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Jadi eh, itu juga mempengaruhi sebetulnya kebiasaan dan pola dan mempengaruhi mental menurut saya sih. Ya. Oke, teman-teman, mohon maaf. eh, saya sebetulnya ingin sesantai mungkin ya teman-teman sesi eh, diskusi agenda 3 ini ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan gitu ya, silakan aja.
Nah, ini teman-teman, saya ingin menyimpulkan teman-teman, untuk agenda 3 itu yang paling fundamental dari manajemen ASN itu apa sih? Yang pertama, sistem merit. Kemarin sempat dibahas ya, meritokrasi segala macam ya. Harusnya jabatan atau posisi itu ditempati oleh orang yang sudah teruji keahlian dan kompetensinya seperti itu. Kalau uh, sistem merit ini tidak dijalankan, apa efeknya? Menghasilkan keputusan dan kebijakan yang keliru pasti kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu mau dari skala level nasional sampai dikerucutkan lagi nanti ke tingkat yang lebih kecil sampai ke mungkin di levelnya teman-teman di organisasi teman-teman silakan coba di apa di ditelaah gitu ya sistem itu seperti apa. Kemudian hak dan kewajiban teman-teman, hak dan kewajiban ASN apa aja sih? Yang jelas kan mendapatkan gaji, tunjangan, hak segala macam, hak cuti ya. Itu teman-teman bisa baca lah ya. Nggak perlu ada pembahasan yang terlalu panjang lebar. Kemudian etika dan nilai dasar. Nilai dasar itu kan berakhlak. Etika itu gimana sih? Apa sih etika itu teman-teman? Menurut teman-teman? Nah, sekarang berkaitan dengan misalnya apa? eh, perilaku atau kebiasaan teman-teman di media sosial dalam kaitannya dengan menjaga etika. Kira-kira apa? Kalau ini Pak mungkin untuk bermedia sosial, etika itu kan termasuk aturan atau norma yang ada yang melekat pada diri sendiri ya Pak ya. Jadi untuk etika bersosial media, contohnya kita harus tahu dulu nih, ini tuh infonya sudah betul atau misalnya masih hoax gitu. Kalau misalnya itu masih hoax gitu, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan, kemudian memanas-manasi apa yang sedang terjadi saat ini seperti itu sih Pak kalau menurut. Oke. Ya, salah satu bentuk dari apa, implementasi etika gitu ya dalam bermedia sosial mungkin ya dalam memfilter, menyaring informasi itu eh, harus di apa ya ada cek and recheck gitu ya. Tetapi sebetulnya gini ya, kalau perilaku untuk cek and recheck itu perilaku cek and recheck di media sosial itu teman-teman Gen Z itu sebetulnya udah aktif sebetulnya. Ini dari penelitian ya, teman-teman Gen Z itu dibanding generasi sebelumnya itu lebih eh, lebih aware dibanding generasi sebelumnya. Kenapa coba? Jadi yang menyebarkan hoax itu ternyata orang-orang tua sebetulnya. Kenapa? Menurut teman-teman kenapa? Orang-orang tua itu punya kecenderungan menyebarkan hoax. Jadi dikit-dikit dia share informasi misalnya di WA grup keluarga ke. Tapi Genji itu nggak segitunya, nggak segitu apa, nggak segampang itu untuk menyebarkan itu. Apa yang menyebabkan itu menurut teman-teman? Mungkin kalau untuk Gen Z itu kan mereka tumbuh memang dari kecil sudah mengenal teknologi ya Pak ya. Kalau Ya, misalkan orang dewasa itu, kalau orang yang sudah sepuh lah istilahnya, ya, mereka ya. baru mengenal di usianya dan cara Hmm, belajarnya pun pasti berbeda gitu. Makanya ya, pasti ya. banyak nge-share di grup WhatsApp tuh orang-orang yang sudah tua biasanya Mas. Oke, betul betul. Pertama, karena Genji itu kan dibesarkan dari kecil itu udah eh, mengenal yang namanya teknologi informasi ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perilaku interaksi dengan apa media sosial gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan tidak seperti itu. Dan gini, ada yang eh, menjadi faktor zaman dulu ya, karena ini berkaitan dengan kelangkaan informasi. Jadi zaman sekarang itu kan
keberlimpahan informasi nih. Kalau zaman dulu itu kelangkaan informasi, teman-teman. Jadi siapapun yang mendapatkan informasi itu dianggap orang yang punya strata sosial yang tinggi lah, gitu. Saya lebih tahu pertama kali itu dia di apa di sosial itu lebih dianggap apa lebih lebih punya ini ya, punya status gitu ya. Nah, itu yang dikejar teman-teman zaman dulu, orang tua itu mengejar itu. Nah, sekarang dunia zaman udah berubah, bukan lagi langka informasi itu. Sekarang melimpah informasi. Jadi bukan main cepet-cepetan men-share informasi zaman sekarang itu. Beda dengan zaman dulu gitu ya. Jadi ada kebanggaan tuh kalau pertama kali tahu satu informasi zaman dulu itu gitu. Terus ya kan akhirnya disebar supaya apa? Saya apa namanya? Ada keinginan ya merasa bangga gitu ya. Kalau sekarang sikap kita justru harus lebih banyak menyaring. Kalau bahasa akademisnya itu apa? Akurasi informasi. Di, disaring informasi gitu loh. Perilaku itu yang dibutuhkan sekarang ya. Karena isinya tuh bukan apa ya? Lebih banyak opininya bukan fakta gitu. Nah, kalau opini itu kan suka nggak suka dan nggak tahu apa namanya motif-motif di belakang pernyataan-pernyataan atau konten-konten yang ada di apa di media sosial ya seperti itu. Oke, teman-teman dosen lah sebagai akademisi yang harusnya eh, berperan sebagai apa yang me- me- memerankan pihak yang membawa fakta. Faktanya gini loh, supaya masyarakat itu tidak terombang-ambing sama informasi gitu. Nah, di kita sekarang siapa yang berperan itu? Yang apa namanya? eh, memberikan kebutuhan akan fakta itu gitu. Jadi kita tuh sekarang masyarakat tuh nggak ngerti mana yang benar mana yang salah. Nah, itu yang apa yang terjadi sekarang. Nah, harusnya akademisi kan yang memerankan itu. Oke. Kemudian lanjut dari manajemen ASN ke Smart ASN. Smart ASN itu kan ini ya berkaitan Smart ASN itu ya literasi digital, kemudian mindset inovasi. Kenapa inovasi mindset? Ya pasti ada hubungannya dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian data driven decision making, semua sekarang sangat memungkinkan keputusan atau kebijakan itu mengacu ke atau berdasarkan dari data gitu ya, kan berdasarkan dari subjektivitas. Kemudian kolaborasi dan jaringan ya sangat memungkinkan pada misalnya tadi Lako kerjasama dengan Laku Makura, kerjasama dengan Politeknik Negeri Kalis, sangat memungkinkan. Pernah nggak ada kerjasama antara Politeknik Negeri Bengkalis dengan Lamu Mangkurat? Ada kerjasama nggak? Nggak tahu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya saya ingin melanjut diskusi. Banyak yang ingin apa namanya saya sampaikan sebetulnya, tapi kita masih punya waktu ya untuk pertemuan yang besok ya. Besok itu jam 1 ya kalau nggak salah. Jam 1 siang kan? Iya, Pak. Mhm.
jam 1 siang sampai jam lebih lama besok sampai sore ya, sampai jam 4 ya, jam 5 ya, sampai buka puasa ya. Sebetulnya teman-teman kemarin tuh teman-teman harusnya mengerjakan tugas ya. Nih tugasnya ini nih, tapi untuk pertemuan pertama saya eh, nggak apa-apa teman-teman nggak akan mengerjakan tugas, tapi untuk hari ini teman-teman kelompoknya sudah terbentuk ya, atau satu kelas ini semua satu kelompok. Iya Pak, satu kelas, satu kelompok. Satu kelas semuanya ini berarti. Nah ini ada dua jenis tugas. Satu yang kelompok. Jadi yang tugas kelompok ini video dialog smart governance. Buatlah sebuah video podcast yang bertemakan good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance dengan langkah-langkah pertama identifikasi praktek nyata, cari 2-3 contoh good practice dan 2-3 contoh untuk bad practice dari pengalaman media atau di lingkungan instansi. Good practice sama dengan praktek hebat, inovasi sesuai nilai ASN, bad practice, praktik yang menyimpang, stagnan, dan merugikan publik. Kemudian bahas solusi dan strateginya. Ya. Apa kunci keberhasilannya? Bagaimana memperluas atau menyebarluas, menularkannya ke unit lain. Kemudian dari bad practice, apa penyebab kegagalannya, bagaimana mencegah agar tidak terulang. Kemudian silakan rekam diskusinya, ya. Kemudian nanti teman-teman di upload ya si uh, si apa tugasnya di Google Drive yang sudah disediakan panitia. Nah ini peran-perannya ini untuk yang kelompok, yang individu. Nah ini sebetulnya jembatan teman-teman menuju penyusunan rancangan aktualisasi. Di awalnya itu teman-teman melakukan identifikasi isu yang ditangkap, identifikasi di tempat kerjanya teman masing-masing apa aja, ya. 3 isu itu diidentifikasi. Isu bisa terkait dengan tata kelola, layanan publik, etika ASN, literasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan sebagainya. Ya, teman-teman kan sudah belajar uh, dan baca agenda 3 yang terkait dengan manajemen ASN, terkait peran dan bukan ASN dan smart governance. Nah ini uh, idealnya itu teman-teman apa sudah pelajari gitu ya. Nah ternyata aktualnya di lapangan belum seperti itu. Gitu. Nah itu kan isu.
Jadi kesenjangan antara apa yang teman-teman pahami sebagai kondisi ideal dengan realitas atau kondisi aktual di tempatnya masing-masing itu eh, definisi dari isu gitu ya. Kemudian deskripsikan isunya, uraikan dengan data, fakta, dan dampak jika tidak diselesaikan. Ya. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 ya, manajemen ASN dan smart ASN itu apa? Keterkaitannya di bagian mana? Kemudian prioritaskan isunya itu dari 3 itu mana yang menurut teman-teman itu yang pertama kali diprioritaskan harus harus diprioritaskan pertama kali. Terus kemudian kenapa si isu ini menjadi pilihan utama yang harus diprioritaskan. Jadi teman-teman nanti mulai belajar terkait dengan teknik analisis isunya, ya. Dan juga teman-teman nanti mulai analisis kira-kira penyebab atau akar permasalahan dari apa namanya isunya itu apa gitu. Ya seperti itu. Di sini teman-teman bisa menulis sampai 5 lembar kertas A4 huruf ukuran 11 spasi 1,5. Bisa dipahami teman-teman tugasnya? Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Ya, gimana? untuk nanti isu yang akan diidentifikasi kan harus sesuai dengan smart governance. Nah, ada kaitannya kita harus mengaitkan sama rencana aktualisasi ke depannya atau bebas? Kalau bisa itu ada kaitan supaya kita tidak bisa tidak kerja 2 kali. Jadi hasil dari apa dari tugas ini nanti itu yang juga nanti dimanfaatkan untuk keperluan rancangan aktualisasi kita. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makanya tuh kalau saya tuh pengennya tuh saya jadi coach di sini, kelompok ini supaya apa? Supaya nyambung nih dari agenda 3 lanjut ke agenda 4. Karena agenda 3 ini sebetulnya awal dan jembatan ke agenda 4. Oke, teman-teman, eh, itu ya tugasnya ya, teman-teman. Jadi nanti dari sini sebetulnya diharapkan teman-teman itu sudah punya ide, gagasan yang dipilih untuk jadi bahan kegiatan aktualisasi teman-teman. Paling nggak udah ketemu di judulnya. Apa ya? Saya tuh pengen membuat modul praktikum digital misalnya.
Nah itu ya, harapannya teman-teman dari apa? Dari eh, agenda 3 ini teman-teman sudah ada muncul ide. Jadi nanti nyambung kan dengan isunya seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Atau saya ingin membuat SOP tentang eh, manajemen laboratorium misalnya. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau begitu eh, untuk sesi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di esok hari jam 1 siang kalau bisa pertemuan terakhir. Ya, eh, sekian. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Terima kasih. Saya minta Mas Sidik foto dulu buat dokumentasi. Oh nggak ada orangnya ya. Nggak ada ya. Waduh, kemana nih Nggak ada, panitia? Pak. Waduh, panitia ini kemana nih? Bentar teman-teman. Oke, baik. Saya sudah capture. Terima kasih. Atau belum siap nih? Capture dulu. Oke ya. 1, 2. Keluarkan senyum terbaik masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima Eh, kasih, Terima kasih. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.